Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fauziatul Fitrah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Kali ini saya akan berbicara mengenai kebijakan pendidikan. Di sini saya akan membahas 4 pokok bahasan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi kebijakan pendidikan Islam. Yang kedua, tujuan kebijakan pendidikan Islam. Yang ketiga, ruang lingkup kebijakan pendidikan Islam. Dan yang terakhir, bidang ilmu yang relevan dengan kebijakan pendidikan Islam. Baik, sebelum kita mengetahui apa itu kebijakan pendidikan Islam, saya akan menjelaskan kebijakan terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan? Nah, kebijakan itu dapat diartikan sebagai hasil keputusan oleh manajemen yang berupa tujuan, prinsip, maupun aturan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Sedangkan kebijakan dalam perspektif Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni rangkaian konsep dan asas dasar yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Selanjutnya, pendidikan Islam. Pendidikan Islam bukan berarti hanya pengajaran dalam bidang agama saja, namun mencakup arti pendidikan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan dari sudut pandang Islam. Jadi, dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan Islam adalah pengambilan keputusan rangkaian dari berbagai konsep dan asas yang menjadi pedoman dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kepemimpinan dan langkah tindakan dalam pendidikan Islam tersendiri. Yang kedua adalah tujuan kebijakan pendidikan Islam. Adapun tujuan kebijakan pendidikan Islam, di sini saya akan menyebutkan 3 tujuan tersebut. Yang pertama adalah tujuan kebijakan pendidikan Islam yang berkaitan dengan individu. Yang kedua, tujuan yang berkaitan dengan masyarakat. Dan yang ketiga, tujuan yang berkaitan dengan profesi. Yang ketiga adalah urgensi atau manfaat dari kebijakan pendidikan Islam. Oke, dibuatnya kebijakan pendidikan Islam itu untuk menjadi dasar atau pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau sebuah lembaga instansi dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kebijakan pendidikan Islam. Di sini saya akan menyebutkan beberapa ruang lingkup kebijakan pendidikan Islam. Yang pertama adalah pengumpulan data pendidikan, yang kedua pengembangan kurikulum, yang ketiga sistem pengujian, yang keempat penelitian pendidikan dan kebudayaan, yang kelima teknologi komunikasi pendidikan, dan yang terakhir pengembangan analisis pendidikan dan kebudayaan. Nah, bidang yang relevan terhadap kebijakan pendidikan Islam selama ini sudah terdapat sejumlah kajian yang dilakukan para peneliti terhadap ilmu pengetahuan pendidikan Islam. Salah satunya di bidang ilmu seperti filsafat dan pemikiran pendidikan Islam. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. See you next time. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.